Kan ini kalau kita lihat nanti waktu lawan Lebanon baru kita bisa berhitung seperti apa. Tapi memang kalau kita lihat di U23 senior kita mulai mencoba main 4 back. Sudah juga mulai mencoba pertarungan sesungguhnya. Ketika kita lolos, kita bisa punya peluang. Untuk itu Erik melihat bahwa kita butuh pemain depan. Ya, ini memang benar. Karena pemain depan yang kita butuhkan untuk ada sana. Kita tidak tahu siapa yang sedang dibidik karena dalam konteks saya kemarin kan ada semacam operasi sunyi senyap yang dilakukan. Sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah Erling Haaland tambah yakin gabung, setelah kemenangan besar pasukan Timnas Indonesia atas Taiwan. Kemenangan besar Timnas Indonesia atas Taiwan dalam laga FIFA Matchday di Surabaya bukan hanya menjadi pesta bagi ribuan supporter Garuda, tetapi juga membawa resonansi yang jauh lebih luas hingga ke level internasional. Bukan sekadar skor mencolok yang dipersembahkan di Stadion Gelora Bung Tomo, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Timnas Indonesia kini berada di jalur kebangkitan. Atmosfer kemenangan itu ternyata sampai ke telinga salah satu penyerang paling mematikan di dunia sepak bola modern, Erling Haaland. Striker Manchester City yang dikenal dengan insting golnya yang luar biasa disebut semakin yakin untuk bergabung memperkuat Timnas Indonesia setelah melihat bagaimana skuad Garuda menunjukkan kekuatan sejati mereka di atas lapangan. Laga melawan Taiwan sejak awal memang diantisipasi sebagai ajang unjuk gigi pasukan Patrick Kluivert. Dengan komposisi pemain muda lokal yang penuh semangat, ditambah sederet bintang keturunan Eropa, Indonesia tampil menyerang tanpa ampun. Gol demi gol tercipta dengan pola permainan rapi. Transisi cepat dari lini tengah, kombinasi umpan 1-2, serta keberanian menekan lawan membuat Taiwan tidak mampu berkembang. Stadion bergemuruh setiap kali bola bersarang di gawang lawan, hingga skor akhir menjadi pesta besar yang tak terbantahkan. Supporter yang hadir di GBT malam itu menyaksikan bagaimana Timnas tampil percaya diri dan tidak memberi ruang sedikitpun. Bagi publik dalam negeri, kemenangan ini adalah kepuasan batin. Namun bagi dunia internasional, termasuk Erling Haaland, kemenangan tersebut adalah sinyal kuat bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat, melainkan juga kualitas permainan. Nama Erling Haaland sudah beberapa kali dikaitkan dengan isu naturalisasi. Meski awalnya terdengar seperti kabar liar, namun belakangan gosip itu semakin santer dibicarakan. Haaland disebut memiliki garis keturunan yang bisa membuka pintu baginya untuk memperkuat Garuda. Sebelum laga melawan Taiwan, Haaland mungkin masih menyimpan keraguan. Baginya, bergabung dengan Timnas Indonesia tentu bukan keputusan kecil. Namun, kemenangan besar yang dipersembahkan skuad Garuda berhasil menghapus sebagian besar keraguan itu. Ia melihat sendiri bagaimana pemain keturunan lain bisa beradaptasi dengan baik, bagaimana atmosfer stadion penuh dengan energi, dan bagaimana semangat juang pasukan merah putih sejalan dengan mentalitas pemenang yang selama ini ia bawa di Eropa. Semua faktor itu membuat Haaland semakin yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk menorehkan sejarah baru. Salah satu alasan yang membuat Haaland tambah percaya adalah atmosfer luar biasa di Stadion Gelora Bung Tomo. Puluhan ribu supporter hadir dengan atribut merah putih, membawa spanduk, genderang, bahkan sound horeg yang menghentak sepanjang pertandingan. Dari awal laga hingga peluit akhir, tidak ada henti-hentinya dukungan diberikan. Suara nyanyian membahana, seolah menjadi tenaga tambahan yang membuat para pemain semakin tak kenal lelah. Bagi pemain Eropa yang terbiasa dengan chance stadion besar, nuansa GBT menghadirkan pengalaman yang berbeda. Supporter di Indonesia bukan hanya penonton, melainkan bagian dari pertandingan. Mereka menciptakan pesta besar di tribun, membuat lawan gentar, dan membakar semangat tim sendiri. Inilah yang ditangkap oleh Haaland, dan inilah pula yang semakin menguatkan niatnya untuk bersatu dengan Garuda. Sebelum Haaland,
Timnas Indonesia sudah lebih dulu kedatangan pemain keturunan berkelas Eropa seperti JIZS, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Ivar Jenner. Bahkan striker tajam Sporting CP, Victor Gyökeres, juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memperkuat Indonesia. Kehadiran nama-nama besar tersebut membuktikan bahwa proyek naturalisasi bukan sekadar wacana kosong. PSSI di bawah Erick Thohir benar-benar serius membangun tim dengan kualitas global. Haaland melihat sendiri bagaimana para pemain tersebut berbaur dengan skuad lokal, menciptakan harmoni di lapangan, dan membawa hasil nyata berupa kemenangan telak. Menyusul langkah mereka bukan lagi hal yang sulit dibayangkan, melainkan kemungkinan yang semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Jika benar-benar terwujud, kehadiran Erling Haaland di Timnas Indonesia akan menjadi titik balik terbesar dalam sejarah sepak bola nasional. Ia bukan hanya sekadar pemain bintang, tetapi mesin gol yang terbukti konsisten di level tertinggi. Dengan tinggi badan, kekuatan fisik, dan insting gol yang tajam, Haaland bisa menjadi senjata utama Garuda. Dipadukan dengan Victor Gyökeres dan barisan gelandang kreatif Indonesia, lini depan timnas akan menjadi salah satu yang paling berbahaya di Asia, bahkan dunia. Bagi publik Indonesia, kehadiran Haaland akan menjadi kebanggaan luar biasa. Bayangkan ribuan supporter di stadion meneriakkan nama Haaland dengan latar merah putih. Itu bukan hanya tentang sepak bola, melainkan juga tentang kebangkitan nasionalisme melalui olahraga. Kemenangan besar atas Taiwan sudah membuat dunia melirik Indonesia. Media internasional mulai membicarakan bagaimana Garuda mampu mencetak skor besar dengan gaya permainan modern. Namun, jika isu Haaland benar-benar terwujud, maka Indonesia akan menjadi pusat perhatian global. Negara yang dulu hanya dikenal sebagai pencinta sepak bola, kini benar-benar menjadi pelaku penting dalam percaturan sepak bola internasional. Perubahan persepsi ini akan berdampak pada banyak hal. Sponsor internasional akan datang, jadwal pertandingan melawan tim-tim besar akan terbuka, dan sepak bola Indonesia akan masuk ke peta dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemenangan telak atas Taiwan hanyalah permulaan. Bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, itu adalah pijakan untuk menghadapi lawan yang lebih berat. Namun yang lebih penting, kemenangan itu membangkitkan optimisme publik dan menyalakan bara semangat bagi calon pemain baru seperti Haaland. Proyek besar PSSI kini berada di jalur yang tepat. Dari pembinaan usia muda, naturalisasi pemain keturunan, hingga pembenahan kompetisi, semua bergerak ke arah yang sama, menjadikan Indonesia kekuatan sepak bola dunia. Haaland melihat semua itu, dan ia ingin menjadi bagian dari sejarah besar tersebut. Tidak sekadar menjadi pemain bintang di klub Eropa, tetapi juga legenda baru di negeri dengan supporter paling fanatik di dunia. Kemenangan besar Timnas Indonesia atas Taiwan tidak hanya memberi kebahagiaan bagi supporter di tanah air, tetapi juga membawa dampak jauh lebih luas. Erling Haaland, mesin gol Eropa, semakin yakin untuk bergabung setelah melihat bagaimana Garuda menunjukkan kekuatan sejati mereka. Jika langkah ini benar-benar terwujud, maka dunia akan menyaksikan transformasi besar. Indonesia